Baiklah anak-anak, kita sudah masuk ke LPS ketiga ya hari ini ya. Kamu tahu LPS yang ketiga judulnya adalah gelombang bunyi. Nah ini yang sangat menarik sebetulnya. Kalau tadi di LPS kedua itu kamu belajar tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal ya. Nah salah satu contoh gelombang longitudinal itu adalah gelombang bunyi. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan di LPS 03 tentang gelombang bunyi ya. Jadi supaya bunyi itu bisa terdengar tentu harus ada pendengar dan harus ada sumber bunyi. Ya, ini nanti sumber bunyi ya. Ini semua sumber bunyi. Botol, gelas piala, kemudian garpu tala dengan box ya. Kemudian ini nanti bunyi bisa dipantulkan ya. Kemudian di sini ada garpu tala. Ya. Baik. Saya akan jelaskan tujuan dari percobaan kita hari ini. Jadi yang pertama adalah menganalisis konsep gelombang bunyi. Itu yang pertama. Terus kita juga bisa harus menjelaskan faktor apa yang dapat menyebabkan bunyi itu bisa terdengar oleh pendengar. Ya. Dan jangan lupa tentu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kalau kamu pernah bermain musik tentu ada yang namanya garpu tala ya. Ini tapi zaman dahulu ya, zaman dahulu kata kala ya. Kalau zaman now sekarang itu garpu tala jarang dipakai ya, kecuali oleh konduktor kali ya atau dirijen ya. Tapi pasti orang zaman dahulu nanti ini dibunyikan begitu ya, ting, nanti didekatkan ke telinga tuh terdengar ya. Kamu kan nggak bisa dengar, saya aja yang bisa dengar. Nah, kita akan coba gunakan medianya meja ini ya anak-anak ya. Bagaimana ini bisa terdengar yang tadi. Anak-anak, kita punya dua jenis garpu tala di sini ya. Nah, kalau ngomong bunyi, tentu ini garpu tala itu kan buat alat musik tadi. Jadi frekuensinya sudah ada di sini ya. Kamu waktu belajar bunyi mungkin tahu ya, kalau frekuensi rendah itu berarti angkanya kecil ya, begitu ya, hertznya ya, frekuensinya kecil ya. Kalau bunyi atau nada tinggi angkanya besar begitu. Nah di sini ada dua macam. Coba boleh dilihat dulu kamera. Di sini nada A ya, frekuensi nada A itu ada tulisannya 440, tampak ya. Kemudian di sini adalah nada C ya, gitu. Ini pasti yang lebih rendah. Coba kita dengar, benar nggak ini lebih rendah? Ini lebih tinggi ya. Saya akan bunyikan ya. Ini jadi medianya. Kedengeran nggak? Saya ulangi ya. Hafalkan ya. Satu lagi. Itu ya, jadi begitu ini digetarkan tadi, cuman saya pukulkan ke kayu ya, lalu digetarkan di sini. Nah dia nanti akan merambat ke ujung sini, nanti si permukaan meja ini ikut bergetar sehingga terdengar oleh telinga kita. Baik anak-anak, untuk percobaan yang kedua kamu membutuhkan pipa paralon, tapi kalau nggak ada gampang, kamu gulung saja karton atau kertas ya, jadi gulungan seperti ini. Oke, punya 2 biji seperti itu. Kamu ikuti aja gambarnya. Jadi nanti ini dibikin begitu ya posisinya, anak-anak ya. Nah nanti ini dikasih pembatas begitu, tangan nggak kelihatan, jadi harus dibalik ya. Begitu kasih pembatas. Nanti di sini adalah sumber bunyi, ada yang ngomong seperti di gambar itu ya. Nah ada yang ngomong di sini, nanti bunyi itu kan akan merambat ke sini, nanti dia akan dipantulkan. Nah pendengarnya nanti ada di sini, begitu. Ngerti ya? Nah ini untuk percobaan yang kedua. Ini bisa dilakukan di rumah. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk percobaan yang ketiga ya. Nah kalau kamu lihat di sini, percobaan yang ketiga itu prinsipnya tadi masih sama ya, bunyi itu harus ada getaran, oke? Kemudian getaran itu nanti akan merambat di udara ya. Nah nanti kalau ada pendengar yang dekat maka akan terdengar ya.
tapi frekuensinya harus lebih gede dari 20 Hz tentu ya, dan lebih kecil dari 20 kHz. Nah, di sini kita punya botol kosong, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita coba bunyikan ya. Jadi saya harus menggetarkan ini botolnya. Saya pukul ya. Sama semua ya. Baik anak-anak, terakhir kita sampai mana? Jadi ini kita punya 7 botol, bunyinya sama semua, coba ya. Iya kan? Coba. Nah, kenapa kita bisa mendengar tadi? Kan ada getaran ya. Jadi pada saat saya pukul botol ini kan bergetar nih, betul nggak? Lalu di sini ada udara, diteruskan oleh udara merambat, terdengar oleh telinga kita semua. Nah sekarang kita akan coba. Tadi kan bunyi itu bisa ditentukan oleh frekuensinya. Nah tekniknya ya anak-anak, kamu bisa isi air ke dalam sini. Ya, kita coba dulu aja ya. Nah, kan sama ya. Sekarang yang ini kan kosong. Ini sekarang kita mau isi. Jadi lebih berubah ya. Oh, tinggi. Gitu. Itu tekniknya. Baik, jadi artinya tadi kalau dikasih air jadi rendah ya. Nah, kita pindah ke sini misalnya. Nah, tugas kamu membuat ini menjadi tangga nada. Ya, coba kita lagi. Nah, kan? Betul ya? Ini rendahnya, ini anggap saja do-nya. Nah, ini do tingginya gitu. Tinggal kamu nanti tinggal diisi air ya. Tentu ini air yang paling tinggi. Nanti ke sini airnya berkurang sampai ke sini nanti ujungnya kosong. Begitu tugas kamu ya, anak-anak.